Putroneng ini yang mengatakan itu memiliki racun di dalam alat kelaminnya, sehingga setiap laki-laki yang melalui malam pertamanya itu merupakan juga malam terakhirnya. Ya, ke-99 ini berakhir lewat. Sampai 99 suaminya, baru yang ke-100 Syahudam ini mampu menundukkan Putroneng. Dan ketika terjadi percampuran di malam pertama mereka, keluarlah satu binatang sejenis, bukan ular juga bukan kalajengking, tapi sejenis bahasa Acehnya cuala, keluar. Kemudian juga Syahudam ini menahan dalam bentuk patok atau pohon bambu yang sudah dipersiapkan, hingga masuk ke situ, disitulah bisa ditundukkan Putroneng. Legenda wanita cantik Aceh yang memiliki kelamin berbisa dan mengandung racun yang mematikan. 99 suaminya tewas secara misterius saat melalui malam pertama. Berdasarkan saksi sejarah, kisah wanita yang memiliki racun di dalam kemaluannya mengandung kontroversi. Ada yang mengatakan itu merupakan kisah nyata dan ada juga yang berpendapat ini hanya dongeng atau fiktif belaka. Lalu, bagaimana kisah sebenarnya? Nonton video ini agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, setiap daerah memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Seperti halnya dengan legenda wanita cantik Aceh yang dikenal sebagai Putro Eneng, yang konon katanya ia memiliki 99 suami yang merenggang nyawa dan menyisakan misteri atas kematian suaminya. Rupanya, sosok Putro Eneng 99 suami tak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Namun cerita tentang kisahnya sangat menarik untuk dibahas dan hingga sekarang masih menjadi cerita yang melegenda di kalangan masyarakat Aceh khususnya. Menurut cerita, Putro Eneng diduga memiliki ilmu sihir dan racun sehingga bisa membuat semua suaminya meregang nyawa. Uniknya, semua pria ini meninggal dengan cara yang sama, yakni terkena alat vitalnya saat melalui malam pertama bersama sang putro. Ada pula cerita versi lainnya, yakni sebenarnya 99 pria yang dinikahinya itu merupakan musuh Aceh yang berhasil dibabat habis oleh sang wanita tangguh itu. Putro Eneng sendiri merupakan wanita berdarah Tiongkok. Ia memiliki nama asli Xiang Lian Kie. Setelah pemimpin kerajaan Lamiri meninggal dunia, Putro Eneng melanjutkan misi sang ayah untuk melawan serdadu musuh di Sumatera. Di usianya yang sangat belia, Putro Eneng menikah dengan Sultan Meurah Johan. Keduanya menikah pada abad ke-16. Namun, suatu kejadian malang menimpa sang suami. Ia ditemukan tewas dengan bibir membiru usai melakukan malam pertama dengan istri tercinta. Sebagaimana pasangan yang baru menikah saat bulan madu, bukannya bahagia yang didapat, malah ajal menjemputnya tiba-tiba. Yang menarik dari kisah ini, tak hanya Sultan Meurah Johan yang mengalami peristiwa tragis itu. Ke-98 suami Putro Eneng lainnya juga meninggal dalam kondisi serupa, bibir membiru dan keluar busa dari dalam mulutnya. Karena kejadian yang terus berulang itu membuat banyak orang menganggap Putro Eneng memiliki racun yang sudah ditanam pada alat vitalnya. Diduga racun itu dimasukkan oleh neneknya saat ia masih remaja. Konon sang nenek bertujuan untuk melindungi cucunya Putro Eneng dari kejahatan laki-laki tempoe dulu, yang mana pada zaman itu kerap kali terjadi pemerkosaan, sehingga jalan satu-satunya untuk menyelamatkan sang cucu hanya dengan memasukkan racun ke dalam alat kelamin Putro Eneng. Menurut informasi lain, guru dari Putro Eneng, saat Syekh Syahudam menikahi Putro Eneng, pernikahan itu bertujuan untuk menetralisir racun yang ada di kelamin Putro Eneng. Suami Putro Eneng yang ke-100 itu pun akhirnya dapat melewati malam pertamanya dengan selamat tanpa wafat. Akhirnya, Syekh Syahudam mampu mengangkat semua mantra ilmu hitam di tubuh sang istri. Kenapa ini mitos dan kenapa ini fakta? Apakah benar-benar Putro Eneng itu ada? Atau memang hanya legenda saja, namun tak pernah. Jadi Putro Eneng yang kita kenal di Aceh, yang berpengaruh pada kerajaan Aceh itu
bernama Nian Niu Kian Ki, atau ada juga orang yang menyebutkan Tan Niu Kian Ki, atau ada juga yang menyebutkan Lian Liu Kian Ki. Yang jelas antara tiga nama ini kalau saya lebih condong nama aslinya ya Nian Niu Kian Ki. Dia adalah seorang jenderal besar, Laksamana lah ya kalau untuk Laksamana kalau angkatan laut, tapi dia nggak Laksamana. Laksamana. Karena dia dari angkatan darat kerajaan Cina dinasti Ming. Itu sengaja dikirim dari Kaisar Cina yang ketika itu ingin menundukkan kerajaan Indrajaya di pesisir Aceh ketika itu. Berarti si Lian Qi ini ketika menikah dengan Merayuhan itu merupakan suami pertamanya. Kalau secara fakta kita bisa menyatakan ini adalah suami pertamanya. Kenapa seperti itu? Karena Nian Niu Kian Ki ini ketika itu berusia 34 tahun. Walaupun kalau secara mitos mungkin ada lagi beredar berita lain. Ini suami yang ke-99. Tapi kalau secara fakta sejarah enggak. Ini yang cerita yang pertama yang berhasil tundukkan dia. Meskipun dalam mitos kita orang Aceh menyebutkan ini suami ke-99. Merajohan ini disebut Syahudam karena dianggap Putroneng ini selain dia mumpuni di Panglima Perang, dia juga mumpuni di ranjang mengalahkan lelaki manapun. Sampai suami ke-100 inilah yang berhasil menundukkan dia, tidak mati. Tapi ini kan masih perlu diteliti ulang. Artinya secara logika ini tidak. Memang Merajohan itulah suami pertamanya. Berarti bisa dikatakan cerita-cerita yang beredar sekarang itu yang mengatakan suami daripada Lian Qi ini yang nantinya menjadi Putroneng 99 suami yang ke-100 di dalam literasi sejarah di artikel manapun itu bisa didapatkan, termasuk di Google sudah sangat banyak tentang mitos Putroneng ini yang mengatakan itu memiliki racun di dalam alat kelaminnya sehingga setiap laki-laki yang melalui malam pertamanya itu merupakan juga malam terakhirnya. Ya. Ke-99 ini berakhir lewat. Begini, kalau kita melihat Google atau bacaan dari sejarah, sementara juga butuh penelitian lebih ilmiah dan lebih akurat. Juga nggak ada yang bisa menjamin kebenaran itu aslinya seperti itu. Ya, makanya yang perlu betul sekali harus diteliti. Kalau bisa terawang, jumpa langsung sama orangnya, tanya. Makanya dari itu kan banyak orang yang mengatakan bahwa versi yang satu lagi ini yang merupakan Putroneng memiliki 100 suami ini lebih ke mitos. Jadi kalau yang saya lihat itu mitos, atau bisa jadi kita juga lagi membuat penelitian baru. Apakah Putroneng itu ada 2 orang? Atau memang benar-benar satu yang putri dari Cina yang sekarang makamnya ada di Luxmawe lewat sedikit Blang Pulau itu seputar. Ya benar. Tapi kalau yang disebut tadi istri dari Syahudam ini perlu penelitian ulang karena bisa jadi juga ini hanya sebagai pemikiran orang Aceh karena dia terlalu sakti tadi sehingga bisa mengalahkan 90 panglima perang sebenarnya mau dikalahkan. Kalau kita untuk buat alibi dibilanglah kalah di ranjang. Sebenarnya kok kita logika nggak mungkin itu. Karena cerita sejarah ini apapun cerita mau sehebat apapun dia logika. Kalau nggak logika bukan. Kalau saya berani bersebut seperti itu. Oh kalau kita mau menerawang lewat ini harus dengan ilmu di luar nalar. Bisa jadi memang bahkan orang Aceh itu menganggap Putroneng salah satu yang bisa dimitoskan, dikultuskan. Kalau sampai kita ada orang lama istilah orang Aceh gini berdoa untuk anti bisa, ada orang digigit binatang berbisa dari ular, kalajengking dan sebagainya pakai dengan penawar Putroneng ini bisa jadi. Ada orang kadang-kadang misalnya ada ini tersangkut tulang, selesuh istilah orang Jepang itu baca dengan doa Putroneng. Nah saya juga bisa doa itu kalau memang ini bisa dipraktekkan. Itu nggak perlu di sini karena nggak ada yang nyangkut tulang kan. Kalau ada yang nyangkut tulang mungkin bisa dipraktekkan. Kita lagi makan nonton ini kan. Jadi yang perlu kita bilang, kalau menurut saya alibi orang Aceh lu mengatakan bahwa saya sampai 99 suaminya, baru yang ke-100 Syahudam ini mampu menundukkan Putroneng. Dan ketika terjadi percampuran di malam pertama mereka, keluarlah satu binatang sejenis bukan ular juga bukan kalajengking, tapi sejenis bahasa Acehnya cuala keluar. Kemudian juga Syahudam ini menahan dalam bentuk patok atau pohon bambu yang sudah dipersiapkan hingga masuk ke situ. Disitulah bisa ditundukkan Putroneng. Logikanya begini, Putroneng itu kalah di medan perang. Jadi orang Aceh karena ingin menggambarkan biar tertarik kita dalam menikmati sejarah ini, tentu digambarkan seperti itu biar orang tertarik sampai si kurung roh. Itu lebih ke fiktif. Lebih ke fiktif. Ataupun ada Putroneng lain yang barangkali perlu penelitian di mana kuburannya balik. Kalau saya meragukan cerita ini. Tapi kalau secara
ada doa-doa Putra Neng itu yang memang akurat, benar seperti yang dimaksud. Tapi kok doa-doa ini bisa jadi kalau kita yakini batu aja bisa jadi aroma kan seperti itu. Hingga saat ini, kisah Putro Eneng ini masih menjadi misteri. Hanya sedikit yang berusaha menggali kebenarannya. Namun, budayawan Aceh, Syamsuddin Jalil justru meyakini jika kisah kematian 99 suami Putro Eneng itu hanya legenda belaka. Meski begitu, ia tetap meyakini bahwa sosok Putro Eneng memang ada di tanah Rencong pada masa lalu. Sebagai bukti, adanya makam Putro Eneng yang terletak di pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Dusun Arongan, Desa Belangpulo, Kecamatan Muara 1, Kota Lokso Mawe. Dengan keberadaan makam tersebut, hal ini bisa membuktikan bahwa kisah Putro Eneng bukan sekedar legenda. Terlepas dari kebenaran kisah kelamin sang Putroe yang beracun, bukan berarti keberadaan Putro Eneng cerita fiktif. Namun, kisah tersebut bisa benar dan juga bisa salah. Karena tidak adanya pembuktian secara spesifik jika ada ahli forensik yang ingin melakukan otopsi terhadap jenazah Putro Eneng. Bisa saja hal itu akan terjawab apakah benar Putro Eneng memiliki kelamin yang berbisa. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan kita terhadap sejarah yang ada di Nusantara, khususnya tentang sejarah Aceh.